Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Yasin Farisi dari kelas RC dengan NIM 1202-2010 juga atau 102. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Akirin dan saya sebagai presenter Alam. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan konsisten. Di sini ada outline, ada 13 outline. Yang pertama ada pendahuluan, ada teori keunggulan kompetitif, ada pendekatan klaster, ada konsep dasar pendekatan klaster, selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan klaster. Setelah itu ada manfaat pendekatan klaster, ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala klaster, selanjutnya ada definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada kebijakan publik untuk penduduk klaster, ada contoh keunggulan kompetitifnya, ada contoh teori klaster, ada contoh penerapan pendekatan klaster dalam pembangunan wilayah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi tentang keunggulan kompetitif dan teori klaster adalah dua konsep utama dalam ekonomi yang membahas tentang bagaimana suatu wilayah atau perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Teori keunggulan kompetitif berfokus pada keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Sedangkan teori klaster berfokus pada keuntungan yang didapat dari interaksi antara perusahaan-perusahaan dalam satu wilayah. Selanjutnya ada teori keunggulan kompetitif. Teori keunggulan kompetitif itu pertama dikemukakan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Menurut teori ini, keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu wilayah atau perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan pesaing. Keunggulan kompetitif ini dapat diperoleh melalui pembangunan faktor produksi, inovasi teknologi, dan pengembangan sistem manajemen yang efisien. Selanjutnya di sini ada pendekatan klaster, di mana pendekatan klaster adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun keunggulan kompetitif pada suatu wilayah atau sektor industri. Klaster adalah sekelompok perusahaan atau organisasi yang saling berkaitan dan berada di wilayah yang sama. Pendekatan klaster dilakukan dengan mengidentifikasi klaster yang ada, menganalisis kondisi dan potensi klaster, mengembangkan klaster, dan meningkatkan daya saing klaster. Nah, di sini ada konsep dasar pendekatan klaster. Pendekatan klaster merupakan suatu strategi pengembangan ekonomi lokal yang didasarkan pada keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah. Keunggulan kompetitif tersebut dapat berupa keahlian khusus, teknologi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan klaster, sektor-sektor yang memiliki hubungan erat dikelompokkan menjadi klaster. Klaster ini kemudian dikembangkan melalui kerjasama antara pelaku usaha, pemerintah, dan institusi pendukung lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan klaster. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu identifikasi klaster yang ada di wilayah yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya analisis kondisi dan potensi klaster. Setelah dianalisis, pengembangan klaster melalui berbagai program dan kegiatan. Setelah itu, peningkatan daya saing klaster melalui penguatan jaringan bisnis antar anggota klaster, inovasi, teknologi, dan pengembangan SDM. Nah, selanjutnya adalah manfaat pendekatan klaster. Apa sih manfaatnya? Di sini saya menjelaskan ada 5 manfaat, yang mana 5 ini bukan sebagai patokan manfaatnya, tapi banyak manfaat pendekatan klaster. Yaitu yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Yang kedua meningkatkan kualitas produk dan jasa.
Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan daya saing dan akses pasar global. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja baru dan lain-lain. Oleh karena itu, penerapan pendekatan klaster dalam pembangunan wilayah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala klaster. Nah, ada 3 skala, yaitu mikro, meso, dan makro. Mikro cluster apa? Mikro cluster itu adalah klaster kecil yang terdiri dari beberapa usaha atau industri kecil di wilayah yang sama. Contohnya adalah klaster kerajinan tangan di desa tertentu. Nah, itu mikro. Selanjutnya ada meso cluster. Klaster menengah yang terdiri dari beberapa usaha atau industri menengah di wilayah yang sama. Contohnya adalah klaster otomotif di kota tertentu. Jadi tadi desa, selanjutnya meso itu kota. Nah, ini selanjutnya ada makro cluster. Makro cluster itu adalah klaster besar yang terdiri dari beberapa usaha atau industri besar di wilayah yang sama. Contohnya adalah klaster perikanan di suatu provinsi. Jadi mikro itu skala desa, lalu meso itu skala kota, dan makro itu skala provinsi. Komposisi ekonomi wilayah akan sangat dipengaruhi oleh skala klaster yang terbentuk di wilayah tersebut. Semakin besar skala klaster yang terbentuk, semakin besar pula pengaruhnya terhadap komposisi ekonomi wilayah. Terus selanjutnya ini ada definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Apa sih maksudnya? Nah, pengembangan regional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di suatu wilayah dengan meningkatkan perekonomian dan faktor-faktor pendukung. Kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif fokus pada pengembangan klaster atau kelompok usaha dengan keunggulan kompetitif dalam suatu sektor atau industri tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan cara memfasilitasi pengembangan klaster melalui insentif, fasilitas, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, konten yang selanjutnya itu adalah kebijakan publik untuk mendukung klaster. Kebijakan publik yang dapat mendukung klaster antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusianya, pemberian insentif dan fasilitasnya, pembentukan jaringan usaha dan industri, serta pembentukan lembaga klaster. Nah, kebijakan ini dapat membantu memperkuat klaster dan meningkatkan daya saing wilayah atau kota di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada contoh keunggulan kompetitif. Tadi sudah dijelaskan definisinya, sekarang contohnya. Apa sih contohnya? Yaitu perusahaan Toyota yang memiliki keunggulan dalam memproduksi mobil yang efisien dan tahan lama. Toyota juga memiliki sistem produksi yang sangat efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan mobil dengan harga yang lebih murah dibandingkan pesaingnya. Ini untuk contoh transportasi. Juga bisa untuk contoh pengembangan wilayah hampir sama, contohnya seperti ini ibaratnya saja. Terus selanjutnya ada contoh teori klaster. Contoh teori klaster adalah misalkan Jepang yang dikenal dengan klaster industri otomotifnya. Di wilayah ini terdapat banyak perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan yang saling bekerjasama dalam mengembangkan teknologi dan memperbaiki produksi. Ini juga contoh untuk otomotif atau transportasi. Nanti bisa dikaitkan dengan contoh-contoh pengembangan wilayah yang ada ingin dibangun. Terus contoh penerapan pendekatan klaster dalam pembangunan wilayah. Pendekatan klaster telah banyak diterapkan dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah klaster batik di Pekalongan. Klaster ini terdiri dari pelaku usaha batik, pengrajin alat-alat batik, serta pemasok bahan-bahan baku batik. Melalui forum klaster, para pelaku usaha dapat saling berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produksi batik. Selain itu, pemerintah dan institusi pendukung lainnya juga turut mendukung pengembangan klaster.
ini melalui penyediaan pelatihan dan aplikasi serta akses pasar yang lebih luas. Contoh sederhananya seperti ini. Terus selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari semua pemaparan yang sudah saya jabarkan. Ini saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu ada 3 poin kesimpulan. Yang pertama, pendekatan klaster dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan wilayah melalui pengembangan sektor-sektor yang berpotensi. Terus langkah-langkah pendekatan klaster meliputi identifikasi klaster, analisis kondisi dasar dan potensi klaster, pengembangan klaster, dan peningkatan daya saing klaster. Langkah-langkahnya perlu diingat, langkah-langkah pendekatan klaster itu ya. Terus yang terakhir adalah pengembangan klaster dapat memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan produktivitas, inovasi, daya saing, akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti itu. Terima kasih.